Pagi ketika bangun, Mia merasakan kesepian yang luar biasa aneh. Rumah itu hanya diisi oleh dua lelaki yang kedua-duanya masih terlelap di dalam kamar masing-masing. Entah masih tidur benaran atau hanya rebahan sambil chat dengan pacar dan gebetan. Mia tidak tahu. Hal pertama yang Mia lakukan adalah menanak nasi, lalu mengelap-ngelap lemari dan barang-barang yang terpajang seperti biasa. Setelahnya, baru menyapu dari dapur, dua kamar kosong, juga ruang tamu hingga ke teras. Selesai dengan itu, Mia mengambil pakan lele dan membawanya ke kolam kecil di samping rumah. Sembari menyaksikan lele-lele mencuat ke permukaan untuk berebut makanan, Mia jadi kepikiran untuk menggoreng ikan. Mumpun Wibi sedang tidak ada, dia jadi bebas bikin sambal tanpa menyiapkan menu alternatif. Tinggal disantap dengan lalapan segar saja, sudah enak. Mia lalu kembali ke dapur untuk menyiapkan ikan-ikannya yang sudah di dalam kotak, siap digoreng. Tidak ingin repot, dia keluarkan bumbu instan yang sudah Mia stok jauh-jauh hari. Masak yang mudah dan cepat saja. Ketika nasi telah matang, ikan selesai digoreng dan sambal pun beres. Tepat pada saat itu, abang sayur lewat. Mia keluar sebentar membeli mentimun, selada juga kemangi. Dia harus cepat-cepat sebelum ibu-ibu biang gosip lebih dulu menjajah abang sayur. Bisa-bisa Mia diajakin ngegibah dulu selama setengah jam. Saat masuk rumah, dia berpapasan dengan Erlang yang baru keluar dari kamar mandi. Jantung Mia seakan berhenti sesaat dia sempat membeku sekian detik, namun akhirnya menerbitkan senyum cerianya. "Sarapan mas, udah mateng nih," ajak Mia. "Saya sudah pesan GoFood." "Oh, tumben, Mas Erlang lagi malas makan masakan Mia ya?" "Saya cuma lagi pengen makan bubur ayam." "Oh alah, kok nggak bilang aja mas, kan Mia bisa beliin." Erlang hanya tersenyum sekilas lantas kembali ke kamarnya. Mia menatap punggung cowok itu hingga lenyap dari pandangan. Rupanya sikap Erlang masih aneh. Berarti benar dugaan Mia semalam, pasti ada yang salah dengan dirinya. Tapi apa? Bukankah sepulang dari tahun baru, Erlang masih menyapanya dengan baik, selembut biasanya. Mia menggaruk-garuk rambutnya sambil berlalu ke dapur. Dia terus berusaha mengingat kesalahan apa yang telah dia lakukan sampai Erlang tampak sedingin itu terhadapnya. Pagi jodohnya orang. Belum juga hilang kekalutan yang menyergap Mia, suara itu berneging menambah kekacauan. "Abang lapar nih." Ketika menoleh ke arah pintu kamar Ishak, cowok itu berdiri bersandar di pintu dengan satu tangan mengusap-ngusap perut. Satu kakinya ditekuk, memijak lutut sebelahnya. Kusut amat mukanya, "Sini abang gelitikin sampai besok." Mia mendesah bosan lalu masuk ke dapur untuk membawa menu sarapan mereka ke meja ruang tamu. Nasi, ikan goreng, sambal, juga lalapan tampak merana tanpa ada Erlang di sisi meja untuk ikut menyantapnya. Wah, kalau begini ceritanya, makanannya akan sisa banyak. Mia jadi sedih karena merasa sia-sia sudah capek-capek masak. Tapi siapalah Mia yang cuma pembantu di rumah itu, tidak berhak menuntut lebih pada salah satu majikannya. "Nggak sarapan lu Lang?" panggil Ishak dengan berteriak, yang disahut Erlang dengan sebuah penolakan. "Ya udah, kita sarapan berdua kalau gitu." Ishak tampak sangat bersemangat sampai menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Sambil duduk lesehan seperti biasa, Mia menyendok nasi dengan cemberut, karena kini sarapannya jadi terkesan seperti sarapan sepasang pengantin baru yang istrinya sedang ngambek. Ishak duduk di depannya, mereka berhadapan dipisahkan meja. Ditatapnya dengan pandangan bengis sosok Ishak yang sedang ngeplak meja dan kakinya, seolah sedang main drum. Bibir bawahnya digigit dan mulutnya bergumam, menirukan suara drum. Kepalanya mengangguk-angguk. Sejujurnya dalam kondisi paling payah pun Ishak tetap tampak ganteng. Sayangnya Ishak tetaplah Ishak, yang lebih menonjol gaya selengekannya ketimbang ketampanannya. Menyaksikan ulah cowok itu, Mia lalu merem dan menggeleng-gelengkan kepala. Aduh, mendingan Mia makan sendiri saja kalau begini ceritanya, daripada semeja berdua doang dengan Ishak, karena ujung-ujungnya paling cuma direcokin sama cowok itu. "Mia sayang, kok diam aja sih?" Tuh kan mulai lagi sintingnya. Karena tak menyahut, Ishak pun kembali menepuk-nepuk meja serta memainkan sendoknya sambil mulutnya menyanyikan sebuah lagu.
Aduh senangnya pengantin baru, tenonet tenonet. Ishak justru kosidahan. Spontan Mia memicingkan mata seolah ingin menusuknya dengan sorot matanya. Duduk bersanding bersenda gurau, tenonet tenonet. Mas Ishak, bisa makan aja nggak? Jangan berisik dulu. Kenapa? Mia lagi PMS ya? Sakit perutnya Mia. Mau dibeliin kiranti sehat tetam bulan? Nggak usah, aku mau beli kerantin daing aja. Welah, buat apaan? Buat ditimpukin kepalanya Mas Ishak biar nggak banyak nanya. Welah. Pada saat itu Erlang keluar dari kamar karena bubur ayam pesanannya sudah datang. Jujur, melihatnya Mia jadi sebel sendiri. Erlang tampak agak lama, mungkin dia makan sekalian di halaman depan. Tiba-tiba ponsel Mia berdering. Dia terkejut mendapati panggilan video dari salah satu personel Dewi, tepatnya dari David. Mia pun segera mengangkatnya. Kenapa mas? Mia, ada yang mau gue omongin nih. Di seberang meja, Ishak memberi kode dengan sangat heboh, menggunakan dua tangannya membentuk tanda sila yang timbul lepas. Mia menatapnya tak paham. Jadi pacar gue, mau nggak Mia? Mia spontan terbatuk-batuk mendengarnya. Dia minum dulu sebelum kembali mengarahkan ponsel ke mukanya. Apaan? Cuma buat hari ini aja, lanjut David. Idih, ngapain? Kan Mas David sendiri yang bilang kalau kita kayak keluarga masa pacaran. Ya, memangnya orang kalau mau ngajak nikah bilangnya ngajak apa? Ngajak gulat? Ya, ngajak berkeluarga lah. Ishak masih memberi silam besar. Tingkahnya super aneh. Dia sudah mirip palang pintu perlintasan rel kereta api. Mia menekan kamera belakang, lantas David bisa menyaksikan kelakuan temannya itu. Lo ngapain, Sak? Ishak langsung pura-pura mengunyah mentimun. Setelah Mia dan David kembali berhadapan, cowok itu pun bertanya lagi. Jadi gimana Mia? Mau gak jadi pacar gue sehari aja? Iya, cuma buat pura-pura kok, gak betulan. Kamu tetap bebas, gak terikat. Enak aja, memangnya aku lagi open BO apa? Dipakai jadi pacar buat sehari doang. Mia yang tersinggung pun menyemprot lelaki itu. Tanpa diduga, David justru bertanya, open BO apaan sih? Yang dijawab Ishak, open pre-order. Mia nyaris jatuh terjungkal mendengar jawaban ngaco dari Ishak. Ngomong-ngomong, Ishak sudah mulai makan. Dia sedang sibuk memilah-milah daging ikan dari durinya. Mia, kini suara David berubah garang. Dia kembali ke mode David yang super duper menjengkelkan. Ini bukan permintaan ya, ini perintah. Kalau gue bilang lo jadi pacar gue, maka saat itu juga lo jadi pacar gue. Kalau Mia nggak mau? Karena jarak yang jauh, Mia pun merasa aman menjawab semena-mena. Dia bahkan sempat mengibaskan poninya dengan songong. Berani melawan balik ya, mau gue buang ke Bantar Gebang. Ingat ya, kamu sudah terjebak kontrak selama 3 bulan. Jadi selama itu gue berhak ngapain? Ngasih job lebih, termasuk pura-pura jadi pacar gue. Paham? Mia hanya mendecis. Iya, meskipun aku nggak mau, Mas David tetap bakal maksa juga kan? Ya udah, buruan atuh, bilang aja yang Mia kudu ngapain. Beberapa saat kemudian Mia menutup telepon dengan kesal. Entah siapa yang berperan paling penting dalam mengacaukan perasaan Mia. Kini hatinya serasa orak-arik telur. Tinggal dicampur buncis saja sudah jadi ide menu buat makan malam nanti. Oke, mari petakan perasaan Mia pelan-pelan. Pertama, Erlang bersikap sangat menyebalkan. Dia memperlakukan Mia seolah dia sampah yang pantas dilepeh. Mungkin karena pengaruh sikap Erlang membuat Mia jadi ikutan kesal juga dengan Ishak yang kelakuannya minta ampun. Mia jadi merasa Ishak memperlakukannya seolah Mia cewek yang gampang digoda dan mudah berbunga-bunga. Kemudian David, cowok satu itu selalu datang saat butuh dan cuek saat bisa melakukan segalanya sendiri. Di sini Mia merasa seperti dijadikan pelampiasan atau semacam pelarian dari patah hatinya yang kelewat dalam gara-gara kucingnya dihamili kucing jantan lain. Mungkin Mia dianggap hamster yang lucu yang bisa mengalihkan sejenak patah hati David. Muak, Mia benar-benar muak. Untuk mengenyahkan hatinya yang kacau, Mia pun mengunyah makanan secara serampangan. Tidak ada manis-manisnya sama sekali.
Mia, pelan-pelan atuh makannya, nanti kesedak. Biarin mas, aku lapar. Kan tadi abang udah ngasih kode, jangan mau kalau David minta aneh-aneh. Ya, memangnya Mas Isak bisa apa? Aku nggak mau pun bakal tetap dipaksa sama Mas David, ya kan? Prinsipnya Mas David kan selama aku utuh, nggak potek sedikit pun, maka semua sah-sah saja. Memangnya dia nggak tahu kalau perasaan yang hancur nggak kelihatan? Iya, sabar ya Mia, cuma buat Sari kok. Anggap aja kamu lagi nolongin David, tapi kan Oga dijodohin. Semoga entar juga ada yang nolongin Mia biar nggak dijodohin, gimana? Sekilas Mia membenarkan pernyataan Isak. Lagi pula, Mia kan hanya harus bertemu dengan keluarga David kan? Dia tidak harus melakukan hal lain seperti misalnya saja menemani mereka bermain golf. Mas Isak sama aja kayak mas-mas yang lain. Ngeselin, pengen tak berakot semua. Berakot teh naon? Nggak sah nanya-nanya. Bersambung.